Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan penyelenggara. Nah, di kesempatan baik ini saya akan coba berbagi dengan kalian semua tentang tata cara penggunaan aplikasi ECOCLIS untuk pemilu tahun 2024 ya. Aplikasi ini dapat digunakan oleh Pantarlih ya di setiap TPS atau wilayah kerja di desa masing-masing. Nanti di sini rekan-rekan Pantarlih dan PPS dapat melihat terkait tahapan Pantarlih, kemudian masa kerja Pantarlih dan panduan menggunakan ECOCLIS ya. Di sini rekan-rekan Pantarlih dan PPS silakan diikuti video ini sampai selesai agar rekan-rekan bisa memahami dan bisa melakukan mencoklit dengan tepat ya. Dan datanya akurat. Ini sangat penting rekan-rekan Pantarlih dan PPS dikarenakan acuan data pemilu yaitu data pemilih ya. Baik rekan-rekan PPS, di sini dapat kita lihat ini tahapan dan jadwal baru untuk Pantarlih ya. Ini berlaku untuk seluruh Indonesia ya. Ini sama. Untuk jadwal pemetaan TPS, apel, kesiapan BIMTEK, Pantarlih, maka di sini yang pertama yaitu pemetaan TPS ya untuk pemilu tahun 2024. Yang jadwalnya jatuh tanggal 5 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023. Kemudian penetapan hasil seleksi Pantarlih yaitu tanggal 11 Februari 2023. Kemudian jadwal pelantikan Pantarlih pada tanggal 12 Februari yaitu hari Minggu nanti. Kemudian pelaksanaan apel kesiapan Pantarlih juga di tanggal 12 Februari ya. Kemudian pelaksanaan BIMTEK Pantarlih pada tanggal 12 Februari 2023. Kemudian Pantarlih melakukan coklit pada tanggal 12 Februari sampai dengan 14 Maret 2023. Selanjutnya Pantarlih membantu PPS dalam menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil coklit yang diterima dari Pantarlih pada tanggal 28 Februari sampai dengan 31 Maret 2023. Selanjutnya Pantarlih membantu PPS dalam melaksanakan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran data tingkat kelurahan atau desa pada tanggal 30 sampai dengan 31 Maret 2023. Kemudian di poin 9, Pantarlih membantu PPS dalam melaksanakan rekapitulasi daftar pemilih pemutakhiran tingkat kecamatan pada tanggal 1 sampai dengan 2 April 2023. Di poin nomor 10 dapat kita lihat yaitu Pantarlih membantu dalam penyusunan daftar pemilih sementara pada tanggal 30 Maret sampai dengan 4 April 2023. Di poin 11, Pantarlih membantu melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara pada tanggal 5 April 2023. Dan di sini dapat kita lihat di poin nomor 12 yaitu poin terakhir masa kerja Pantarlih dari tanggal 12 Februari sampai dengan 11 April 2023. Baik, untuk tahapan Pantarlih dan masa kerja telah kita lihat sama-sama ya. Pantarlih dan PPS wajib memahaminya ya dan wajib menjalankan tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU RI. Kemudian di sini di poin terakhir, di sini saya akan demokan aplikasi ECOCLIS. Oke. Nah, di sini rekan-rekan Pantarlih dan PPS di setiap wilayah kerjanya. Nah, di sini dapat kita lihat sama-sama ini merupakan aplikasi ECOCLIS ya. Aplikasi ini berbasis Android yang dapat dipasang ataupun diinstal di handphone Android. Tidak bisa digunakan di handphone iOS ya. Nah, untuk aplikasi ini tidak ada di Play Store ya. Di sini tidak ada di Play Store. Akan tetapi aplikasi ini bisa didapatkan yaitu di KPU ya, ataupun KIP wilayahnya. Kemudian nanti operator dari KPU ataupun KIP akan memberikan ke PPK, dan PPK akan memberikan ke PPS, dan PPS akan memberikan ke Pantarlih ya. Baik, di sini jika kita sudah pasang aplikasi ECOCLIS di HP kita masing-masing, kita langsung buka ya. Nah, di sini ini halaman utama aplikasi ECOCLIS. Rekan-rekan Pantarlih silahkan dimasukkan username dan password. Username yaitu email ya. Email ataupun akun yang telah didaftarkan oleh PPK wilayah masing-masing. Kemudian Pantarlih silahkan meminta akunnya pada PPS wilayah kerjanya. Baik, setelah kita mendapatkan email, kita masukkan email di sini. Kemudian kita masukkan password. Nah, setelah kita masukkan username dan password, kemudian kita tekan tombol login ya.
Kita tekan tombol login. Dan di sini kita tunggu. Nah, rekan-rekan Pantarlih, ini merupakan tampilan pertama ya aplikasi e-Coklit ketika kita baru pertama login ya. Di sini yang harus dilakukan oleh Pantarlih yaitu menekan tombol ini ya. Ini karena ini data masih kosong, kita tekan tombol yang panah ke bawah ini yaitu untuk mendownload semua data ya. Jika kita tidak menekan data ini, maka semua pemilih tidak akan masuk data ke aplikasi kita ya, yaitu pemilih yang ada di wilayah kerja kita masing-masing. Oke, di sini silakan kita tekan. Kita tunggu proses download datanya. Nah, di sini data calon pemilih sudah masuk. Ini data yang ada di wilayah kerja kita ya. Kemudian sebelum kita melakukan Coklit, di sini ada filter atau menu ya. Di sebelah kiri kita ada home dan di sebelah kanan kita ada profil ya. Kita lihat dulu yang sebelah kiri. Nah, di home di sini kita dapat melihat data statistik ya. Yaitu yang pertama diikuti dengan progres Coklit. Dalam progres Coklit di sini ada data pemilih lokal ya. Jumlahnya dapat dilihat sebelah kanan. Kemudian data tersinkronisasi juga ada di sebelah kanan dapat kita lihat. Dan total jumlahnya. Kemudian ada kategori pemilih di sini, yaitu yang pertama ada pemilih sesuai. Pemilih sesuai ini pemilih ketika kita Coklit di lapangan, datanya sesuai dan valid, maka ini termasuk dalam pemilihan sesuai. Kemudian ada pemilih baru. Ini pemilih yang tidak ada dalam daftar data calon pemilih di sini ya, di aplikasi di sini tidak ada, maka itu pemilih baru. Kemudian ada kategori pemilih ubah. Pemilih ubah, misalnya ada kesalahan atau kekeliruan nama, tempat tanggal lahir, dan sebagainya ya. Kemudian pemilih tersaring. Ini pemilih tersaring, pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih saat pemilu nantinya ya. Kemudian di bawahnya dapat kita lihat yaitu pemilih difabel, ada pemilih disabilitas fisik. Nanti di saat mau Coklit, rekan-rekan Pantarlih, kodenya harus dimasukkan ya nanti ya. Kode 1 untuk disabilitas fisik, kemudian kode 2 untuk disabilitas intelektual, kemudian kode ketiga yaitu untuk disabilitas mental, dan kode keempat untuk disabilitas sensorik wicara, kemudian kode kelima untuk disabilitas sensorik rungu, dan keenam untuk disabilitas sensorik netral ya. Di sini dapat kita lihat nanti statistiknya berapa. Kemudian ini tadi ya, ini pemilih tersaring. Di sini ada keterangan di bawahnya. Nah, ini acuannya ya, yaitu pemilih yang tidak memenuhi syarat ya untuk menjadi pemilih di saat pemilu nantinya. Yang pertama di sini ada orang meninggal ya, masih ada datanya orang meninggal, kemudian data ganda. Kemudian yang poin ketiga ada pemilih di bawah umur, kemudian poin 6 TNI, 7 Polri, dan ke-8 salah tempat TPS. Ini untuk kodenya ya, nanti dimasukkan kodenya di saat mencoklit. Baik, di sebelah kanan dapat kita lihat di sini ada profil ya, kemudian provinsi, kecamatan, dan TPS. Ini untuk pondasi alamat ya, izinkan. Ini jika mau dilengkapi alamatnya silahkan masukkan alamat, kemudian RT, RW ya, kemudian pilih simpan. Oke. Dan kita kembali ke pemutakhiran data. Nah, di sini rekan-rekan Pantarlih, untuk tata cara mencoklit, rekan-rekan Pantarlih silahkan pilih namanya ya. Misalnya kita sudah masuk ke rumah Bapak ini ya, T. Sulaiman, maka kita cek datanya. Untuk mencoklitnya, rekan-rekan silahkan tekan ini ya, yang merah ini, belum dicoklit. Kemudian di sini ada datanya, kita cek satu persatu. Untuk acuan mencoklitnya, yaitu KK ya, KK ataupun KTP. KTP ya, KTP elektronik. Jika memang datanya sesuai, maka di sini di fitur aksi kita pilih sesuai, kemudian pilih simpan. Kemudian untuk selanjutnya rekan-rekan Pantarlih, jika nama dari data calon pemilih ini tidak ada di sini, yaitu paling bawah ya, kita agak susah mencarinya dan lama menghabiskan waktu. Untuk cara mudahnya, rekan-rekan silakan pergi ke pojok kanan atas. Di sini ada ikon kaca pembesar. Silakan klik di sini. Dan kemudian di sini untuk mencari data pemilih bisa gunakan NIK, bisa gunakan NKK yaitu nomor KK, dan bisa gunakan namanya ya. Misalnya kita cari data dengan menggunakan NIK. Kita input NIK-nya, kemudian kita pilih cari NIK.
Nah, di sini akan keluar nama yang ingin kita coklit ya. Oke, kemudian kita pilih coklit. Nah, di sini kita harus benar-benar verifikasi datanya ya, sesuai yang ada di KK ataupun KTP. Misal jika terdapat kekeliruan nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, perkawinan dan sebagainya, di sini rekan-rekan silakan pilih aksi, kemudian pilih ubah. Dan di sini akan keluar biodata yang bersangkutan. Di sini kita bisa ubah ya, bisa ubah misal. Oke, kemudian bisa ubah perkawinan. Untuk kode ini ada di buku panduan nanti ya, dipelajari. Kemudian dusun, RT RW, disabilitasnya ya, kita silakan pilih. Oke, kemudian di sini untuk status kepemilikan EKTP sudah ada ataupun belum. Jika sudah ada, pilih sudah. Kemudian pilih ubah data. Dan di sini update berhasil ya. Kemudian untuk calon pemilih baru ya, yang tidak ada di sini, saya contohkan misal di sini saya cari dengan nama ya. Oke. Kita klik cari. Nah, di sini jika memang belum ada, silakan tekan tombol tambah baru ya. Di sini kita masukkan NIK-nya dengan benar, nomor KK-nya, nama lengkap sesuai KTP ataupun KK, tempat tanggal lahir, dan seterusnya. Di sini jika sudah memiliki eKTP, pilih yang sudah, jika belum pilih yang belum, kemudian pilih kategori disabilitas ya. Jika tidak ada, maka pilih tidak. Jika memang ada, di sini pilih yang disabilitas mental, jika mental. Jika sensorik bicara, maka pilih disabilitas sensorik bicara. Oke. Kemudian kita pilih simpan ya. Baik. Dan selanjutnya di sini rekan-rekan jika ingin melihat data siapa saja yang telah kita coklit, silakan pergi ke filter di sini. Kita klik dan di sini dapat kita pilih ya. Ada 4 kategori. Yang pertama yang sudah tercoklit, kemudian sinkron yang data yang sudah tersinkron, kemudian daftar yang belum coklit, kemudian kita bisa melihat untuk semuanya ya. Jika untuk yang sudah mencoklit kita pilih di sini sudah mencoklit dan di sini akan tampil datanya ya. Selanjutnya di sini jika ingin kita lihat yang data tersinkron, maka di sini akan tampil juga. Ini kebetulan belum ada yang data tersinkron ya. Baik, yang belum tercoklit di sini akan tampil. Kemudian terakhir di sini rekan-rekan Pontarli, jika memang sudah dicoklit semuanya dan sudah yakin datanya sudah sesuai dan valid ya, maka pergi ke pojok kanan atas di titik 3 ini, pilih sinkron ya, sinkron all. Oke, kita pilih sinkron all. Dan di sini Anda yakin akan mensinkronisasi seluruh data yang sudah coklit, maka pilih iya ya. Jika memang datanya belum yakin valid, jangan disinkron terlebih dahulu. Setelah disinkron nanti, maka baru tampil di e-coklit web ya, yang berbasis web yang dipegang oleh PPS dan PPK di wilayah kerjanya. Nah ya, sekian rekan-rekan penyelenggara yang dapat saya berbagi sedikit wawasan di kesempatan baik ini. Semoga kiranya bermanfaat ya. Baik, di sini sekali lagi saya ingatkan bagi rekan-rekan yang belum memberikan dukungan, silahkan diberikan subscribe dan diaktifkan lonceng notifikasinya ya. Dan di sini masih banyak video-video yang bermanfaat. Silakan rekan-rekan akses video mana sesuai kebutuhan kalian. Baik, selamat menjalankan aktivitas kembali dan semoga saja kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan. Akhir kata di sini saya mohon pamit undur diri. Jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.